Kisah Kerajaan Majapahit. Pada suatu masa yang jauh di masa lalu, di Nusantara yang kaya akan keajaiban dan keindahan, terdapat sebuah kerajaan yang menjadi cahaya bagi seluruh kepulauan. Kerajaan itu dikenal sebagai Kerajaan Majapahit, didirikan pada abad ke-13 oleh seorang pahlawan bernama Raden Wijaya. Majapahit tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan kuat di Pulau Jawa. Setelah membebaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Singasari, Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Ia memerintah dengan bijaksana dan membangun fondasi yang kuat untuk kerajaannya. Melalui diplomasi yang cerdik dan strategi perang yang cemerlang, Majapahit mampu memperluas wilayahnya. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, salah satu raja terbesar Majapahit, kerajaan mencapai masa keemasannya. Hayam Wuruk memperluas pengaruh Majapahit hingga ke Sumatera, Semenanjung Malaya, dan kepulauan Nusantara lainnya. Ia menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Tengah dan Timur, seperti Kerajaan Bali dan Daha, serta mempertahankan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga seperti Siam, Kamboja, dan Vietnam. Kerajaan Majapahit juga dikenal karena sistem pemerintahannya yang canggih. Pusat pemerintahan Majapahit berada di ibu kota yang megah, Trowulan. Di sana, terdapat istana kerajaan, kuil-kuil suci, kolam-kolam, dan bangunan-bangunan arsitektur yang indah. Hayam Wuruk menjalankan pemerintahan dengan bantuan para patih menteri terkemuka, seperti Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpah palapanya yang menegaskan niatnya untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Selain itu, Majapahit juga dikenal karena kemajuan di bidang seni, sastra, dan arsitektur. Arsitektur Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan candi-candi yang megah seperti Candi Singosari, Candi Kidal, dan Candi Jawi. Seni ukir, kerajinan perunggu, dan seni patung juga berkembang pesat pada masa itu. Namun, pada pertengahan abad ke-14, setelah masa keemasannya, Majapahit mengalami kelemahan internal dan serangan dari luar. Kematian Hayam Wuruk dan persaingan kekuasaan di antara keluarga kerajaan melemahkan kestabilan kerajaan. Selain itu, serangan dari Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya mulai mengancam keberadaan Majapahit. Pada abad ke-15, Majapahit mengalami kemunduran. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Daha, namun tidak mampu mengembalikan kejayaan sebelumnya. Pada akhirnya, pada tahun 1478, kerajaan Majapahit jatuh di tangan Demak dan sebagian besar wilayahnya menjadi wilayah kekuasaan Islam. Meskipun telah runtuh, warisan dan kejayaan Majapahit tetap hidup dalam budaya dan sejarah Indonesia. Prinsip-prinsip pemerintahan, seni, dan arsitektur Majapahit masih memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Majapahit tetap menjadi lambang kebesaran dan kejayaan masa lalu yang mengingatkan kita akan kekuatan dan keindahan kerajaan yang pernah ada di tengah-tengah kepulauan Nusantara. Mungkin cuma segini yang bisa saya sampaikan kisah tentang Kerajaan Majapahit. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Saya sebagai Ivo Official pamit mengundurkan diri dan jumpa besok lagi ya. Assalamualaikum.